Yang lain di mute ya. Mute masing-masing aja ya. Pak Budi lagi lupa nyari ini ya. Mute di mana? Oke. Sudah ya? Oke, Pak Budi tampilin lagi layarnya. Sudah di mute ya. Oke, sebentar. Nah, ini. Lihat. Ini ada V. V itu artinya ada di buku ya. Di buku tuh ada. V artinya di dalam. Kemudian ada ala. Ala itu artinya di atas. Ini bukan dia, ini di atas. Salah. Di atas. Ya. Ala di atas tapi yang menempel. Ya kalau menempel. Nanti ada contohnya. Jadi ala tapi menempel. Misalkan di atas kursi, berarti alanya ini menempel. Ada lagi pauko. Pauko kan artinya apa? Di atas juga, tapi dia tidak menempel. Agak jauh, misalnya di atas langit. Nah itu kan nggak nempel. Itu pakai pauko. Atau misalnya rambut di atas kening, misalnya gitu kan ya. Agak jauh kan, walaupun menempel tapi tidak menempel seperti kursi bisa ditempatkan. Tapi lebih seperti ini, pokok seperti alas samawat, pokok samawat di atas. Ada lagi tahta. Nah ini kebalikan dari pokok. Tahta di bawah. Ada lagi amama. Amama itu di depan. Kemudian ada lagi waro'a. Waro'a itu artinya di belakang. Janiba artinya di samping. Ada lagi baina. Baina itu di antara. Nah ini contoh, nanti ada contoh penggunaannya ya. Kalau di sininya kan disebutnya itu ya, huruf jar. Padahal huruf jar itu cuma ini nih. Kalau ini sama ini, ala. Walaupun ala ada yang memasukkan ke zorob. Jadi kalian mengenal fi sama ala. Artinya di atas. Ada huruf jar. Sedangkan ini yang lainnya pauko gitu ya. Kemudian pauko, dari pauko nih sampai ke sini nih, sampai amama, sampai baina. Pauko, tahta, amama, waro'a, janiba, baina ini sebenarnya disebut zorob. Ya. Zorob itu isim yang menunjukkan waktu atau tempat yang dibaca nasab. Dan menyimpan arti fi seperti ini kan dia nasab tadi fathah. Pauko ini kan ala ya di atas. Pauko hurufnya juga fathah. Nasab fathah ya kan sama fathah sama dengan nasab itu sama aja. Fathah nasab itu juga. Tahta ini kan fathah juga tuh nasab. Amama ini semua enggak amami. Lain dengan fi itu kan. Waro'a enggak wara'u, enggak waro'i. Dia tetap harus nasab. Nasab itu artinya fathah. Fathah itu artinya berbaris seperti ini. A gitu ya. Kemudian kalau hurufnya ba ya jadi ba, na ya jadi na. Janiba ini fathah juga nih ba-nya. Enggak janibi, enggak janibu. Baina. Baina itu juga sama nasab fathah. Tidak dibaca baini, bainu enggak ada. Tapi baina. Nah, lihat nih perhatikan. Jadi yang menunjukkan waktu atau tempat. Jadi kalau ini tempat dulu ya, menunjukkan tempat. Karena ada waktu, ada tempat. Yang akan kita bahas sekarang menunjukkan tempat. Dibaca nasab. Apa itu nasab? Nasab itu artinya sama atau kita pahami yaitu fathah. Fathah itu seperti A. Kalau domah, U. Kalau kasro, I. Nah gitu ya. Nah biasanya dia menyimpan artinya itu fi ya. Jadi yang ini nih ala, fauko, tahta, amama, waro'a, janiba, baina itu mengandung arti fi atau di ya. Fi itu bisa berarti di atau di dalam ya. Di bisa juga di dalam gitu ya. Makanya kemudian dia ala di atas, fauko sama di atas, tahta di bawah, amama di depan, waro'a di belakang, janiba di samping.
baina di antara. Jangan cara coret, Gani jangan cara coret, diperhatikan. Ya, jadi ini memiliki arti di gitu ya. Ini kalian harus hafal nih. Kalau huruf jarnya cuma ini sebenarnya. Karena fungsi yang 1, 2, 3, 4, 8 ini fungsinya adalah untuk nanti mengkasrohkan isim nanti. Nih contohnya nanti ada ya. Ini video. Ya, kalau selanjutnya nih. Huruf jar, kalau huruf jar itu ada 9 sebenarnya kan, min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, kali. Ini kalau ini nggak usah kalian hafal dulu. Fokusnya nanti kalian cuma di sini aja tadi nih, fi. Yang sesuai yang di buku ya. Nah, kalau digambarkan seperti ini huruf jar nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 sama kayak ini. Ya. Tapi ini dilewat dulu. Ini pengenalan saja. Jadi yang dihafal ini aja nih. Nih, itu kan yang kalian kenalkan hari ini. Selanjutnya. Nah, ini contoh penggunaannya. Penggunaan kalimat yang kita pakai. Tadi kita di awal sudah kita belajar tentang ini. Fi, ya. Ingat, ini fi artinya di atau di dalam. Contoh kalimatnya, lihat. Ummi fil matbahi. Najwan, jangan cara coret. Dihapus lagi, Najwan. Najwan dihapus lagi. Jadi ketutupan tuh, Najwan. Jangan cara coret ya, keganggu nanti. Lolerang nggak bisa dipencet. Nanti bangun hilangin dulu deh. Ini deh. Jangan cara coret dulu ya, nanti keganggu. Itu tebal banget lagi. Ya? Ya, Pak. Jangan coret. Yang lain fokus dulu, jangan coret-coret dulu. Yang lain bisa. Tapi beres sih sama aku. Oke, bangun ulang. Saya dari tadi diem, Pak. Oke, nih udah bangun ganti lagi. Contohnya ya, perhatikan ya. Ummi fil matbahi. Ini contohnya Umi ya, yang diwarnain biru. Ini contoh-contohnya ya untuk pembelajaran kita yang ini nih. Nah, ini ya. Yang fi dulu pertama kita lihat. Contohnya di buku juga ada ya. Coba lihat sini semua. Ummi fil matbahi. Ummi artinya ibuku. Ummi ibuku. Kalau ibu saja umun. Tapi kalau sudah ada sayahnya atau ada akunya, bukan umun jadi ummi. Kalau abun bapak jadi abi gitu. Kalau paman amun jadi ami itu ya. Holi, jadun kakek, kalau kakekku jadi jadi gitu ya. Pakai i semua gini nih. Menunjukkan ada akunya. Ummi, ibuku, fi itu apa artinya? Di atau di dalam, al-matbahi di dapur. Al-matbah ya, mari sudah kita belajar ya di mufradat, al-matbah itu matbahu itu artinya dapur. Kenapa kok jadi matbahi, nggak matbahu gitu kan? Kok bisa matbahi, Pak? Kalau matbaha bisa nggak? Bisa. Tapi kalau misalnya di sini ada fi, ya huruf jar namanya, fungsi fi di sini adalah untuk mengkasrohkan nih isimnya. Jadi setiap ada huruf fi, di sini ada isim, maka belakangnya harus kasroh, harus di bawah, harus i. Ya, harus fi. Ibuku ada ya, atau ibuku boleh langsung ibuku di dapur kalau kita mengartikan per mufradat, per kosakata. Contoh yang kedua, perhatikan. Ini sekarang ala. Ala artinya tadi apa? Di atas ya. Ajlisu alal kursiyi. Ajlisu aku duduk. Ya, ajlisu aku duduk ala di atas al kursi kursi ya. Jadi sama kursi bahasa Arabnya. Kursi di Indonesia juga sama kursi gitu ya. Alal kursi. Nah, dia perhatikan kenapa kok ini kursi ya, di kasroh lagi nih. Enggak kursi ya, enggak kursiyu. Kenapa? Karena di sini ada huruf ala.
Itu ya. Karena ada huruf ala, jadi di belakangnya harus kasroh. Ini ada isim, maka dia harus kasroh. Tidak boleh alal kursiya, nggak boleh. Alal kursiyu nggak boleh, karena sudah ada ala. Ini fi, ini harus kalian harus ingat-ingat. Setiap ada huruf fi, setiap ada huruf ala, kalau ketemu isim maka belakangnya harus kasroh, harus i, ya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, pokok. Ini ya, pokok. Kita lihat as-sama'u fauqal ardi. Kan tadi pokok di atas ya. Cuman di atasnya tidak nempel. As-sama'u langit, fauqa di atas, al-ardi bumi. Langit di atas bumi, nggak nempel kan, langit itu nggak nempel dengan bumi. Makanya menggunakan kalimat fauqa. Nah, lain dengan kursi, sama-sama di atas, ini di atas, ini di atas. Cuma bedanya kalau pokok itu tidak nempel, seperti langit di atas bumi itu nggak nempel kan. Sedangkan ajlisu alal kursi, aku duduk di atas kursi, sama dengan di atas nih artinya kayak gini. Tapi kan kita nempel, saya duduk di atas kursi. Nah, pantat kita nempel di kursi, makanya kalimatnya pakainya ala, itu ya kalau yang nempel. Kalau di atas bangku alal mak'adi juga bisa pakai ala, nggak bisa ajlisu fauqal mak'adi, enggak. Karena pantatnya kita nempel nih, seperti ini. Ala sodri, di atas dada. Lagi sholat, tangan itu ditempatkan ala sodrihi, di atas dadanya. Berarti harus nempel, nggak boleh direnggangkan, gitu ya kalimat ini. Ala dengan fauqa. Lanjut, ya. As-saburah. Sekarang yang selanjutnya. Ini tahta, artinya di bawah. Kita lihat contohnya, tahta seperti apa? As-saburatu tahtas surati. As-saburatu tahtas surati. As-saburah, papan tulis itu, tahta artinya di bawah. Di bawah. As-surati, bukan roti ya, surati artinya gambar atau foto. Jadi kalau kalian punya foto di rumah yang ditempel di dinding, ya itu namanya, di tembok itu namanya surah. Itu namanya gambar atau foto. Nah, disebutkan as-saburatu tahta surati. Papan tulis itu di bawah foto. Nah, kalau di kelas kalian dulu waktu masih belum belajar online kan di atas biasanya itu ada foto presiden ya. Nah, papan tulis itu adanya biasanya di bawah foto presiden gitu kan, foto wakil presiden, foto gambar Garuda, ya kan? Kalau di depan kelas itu. Di belakang meja Pak Guru atau Bu Guru. Nah, itu seperti itu. As-saburatu tahta surah. Papan tulis itu ada di bawah atau di bawah gambar atau foto. Surah bisa berarti gambar, boleh juga foto. Gambar lukisan atau foto-foto orang, gitu ya. Seperti itu contohnya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya. Amama. Amama artinya di depan. Amama artinya di depan. Kita lihat contohnya. Alfina'u. Alfina kemarin sudah belajar ya. Di mufradat artinya halaman itu, amama di depan, al-baiti rumah. Amama artinya di depan. Imam sholat. Ya, kalau imam sholat, pemimpin sholat namanya imam. Kalau ini amam, imam di kasroh tapi sama-sama di depan. Ya, kalau kalian sholat berjamaah ada imam, pasti imam itu adanya di depan bukan di belakang. Kalau di belakang namanya makmum. Nah, kalau ini kan amama untuk tempat. Al-fina'u halaman itu, amama di depan, al-baiti rumah. Nah, ini lihat, perhatikan. Baik ini contoh, kamu kembalikan lagi. Baik pauko ya, pauko ini juga sama nih. Mengkasrohkan, mengikan belakangnya, belakang isim. Ini tahta juga sama. Halus suroti, bukan surotu, bukan surota. Ya. Ini juga sama. Ketika penggunaannya amama, ya jangan amamal baitu, bukan amamal baita, tapi amamal baiti. Semua di kasroh. Kasroh itu artinya diikan. Ya kalau fathah di a, domah itu u, kasroh itu i. Ya, harus ingat.
Nah, sekali lagi fathah itu A, ini fathah seperti ini fathah A, gitu ya. Kemudian kasroh itu I, di bawah nih kayak gini, baiti. Ya, ini baiti. Sedangkan doma U seperti ini, U hurufnya seperti ini, tanda bacanya, tulisan seperti ini. Nah kalau ini namanya sukun, kalau yang bulat ini bayi gitu kan, al gitu kan, ini namanya sukun. Ya sukun itu bulat seperti ini, artinya mati, dibacanya mati. Al gitu, bukan ala, bukan ali tapi al gitu ya. Bayi, bukan bayi, bukan bayu, bukan bayak tapi bayi. Bayi ini fathah sukun. Oke itu ya contoh penggunaan amama. Sekarang contoh penggunaan waro'a. Perhatikan. Yakumu Hamidun waro'a ahihi. Yakumu, yakumu itu artinya duduk, berdiri, ini salah ini, bukan duduk ya. Yakumu itu artinya berdiri. Di buku kalian apa tulisannya? Duduk ya, harusnya berdiri. Kalau duduk itu kok ada berdiri, itu salah di bukunya ya. Hamid berdiri ya. Jadi diartikannya gini. Kalau di dalam bahasa Arab ini kan fiilnya dulu. Predikatnya dulu, baru subjeknya. Ya, baru objeknya. Tapi dia kalau diartikan ke bahasa Indonesia harus SPOK. Apa SPOK? Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi kalau diartikan subjek dulu karena mengikuti bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab boleh Hamidun yakumu waro'a ahi. Boleh pakai subjek dulu, boleh pakai fiil, ini fiil. Tapi boleh juga lazimnya pakai fiil dulu, pakai predikat dulu. Kita artikan berdiri, Hamid, ya, jadi ini dulu jadikan Hamid berdiri waro'a di belakang akhihi, saudaranya. Hamid berdiri di belakang saudaranya, akhihi, gitu kan? Sama. Tugasnya ini adalah untuk mengkasrohkan akhir ya. Kemudian kalimat janiba. Janiba artinya di samping. Bukan sekilas. Ini salah. Madrasati janibal masrofi. Madrasati. Sekolah. Ya. Misalnya madrasatun. Tapi kalau misalnya sekolahku jadi i lagi tuh madrasatun. Harus domah tain, domah karena punya saya sekolahnya jadi madrasati gitu ya. Kalau misalnya sekolahku masjidku masjidi, kalau kelasku paslon jadi pasli gitu ya. Madrasati sekolahku janiba di samping masrofi itu bank. Sekolahku di samping bank. Janiba ini artinya di samping, kemudian ketemu isim dia harus i masrofi, bukan masrofu, bukan masrofa, tapi masrofi. Kenapa? Karena ada janiba. Gitu ya. Ini kalian harus hafal nih amama walau aja nih, Mbak. Yang terakhir ya Mas ya. Al paslu, ini sekarang penggunaan bayina. Bayina itu artinya di antara. Contohnya al faslu bainal maktabati wal maksofi. Jadi di antara itu harus ada dua isim. Ini ada maktabah sama maksof. Kita lihat artinya. Al-faslu kelas itu baina di antara al-maktabati perpustakaan wa itu artinya apa? Dan al-maksofi kantin. Jadi harus ada dua isim. Tapi tetap dia harus mengkasrohkan, mengikan isim kalau ada baina. Bainal maktabati wal maksofi. Ini kesama karena wa-nya ini ngikutin ke sini ke maktabah. Jadi harus kasrah juga. Baina ini kalau ketika menyebutkan baina harus ada dua isim. Seperti ini contohnya maktabati wal maksofi. Misalnya kelasku ada di antara pasar dan misalnya apa? Lapangan. Berarti
al-faslu baina suki wal maidan. Ya, atau bisa juga di antara masjid. Al-faslu baina suki wal masjid, gitu ya. Jadi ada dua isim. Nah itu. Nah, nanti Pak Buni ini untuk bertanya selanjutnya ya, ini kan untuk yang tadi yang mengkasrohkan dengan isim dengan huruf jar. Walaupun ini bukan huruf jar nih. Sebenarnya yang huruf jar itu yang ini aja. Mana? Nah, ini fi ala. Ini sisanya itu huruf adalah zorob. Zorob itu menunjukkan waktu atau tempat. Isi menunjukkan waktu atau tempat. Ini perhatikan, untuk bertanya tentang keberadaan suatu barang digunakan kata aina, istifham. Ini istifhamnya ya, pertanyaan. Perhatikan contoh, ini bukan cinta. Contoh. Nah, perhatikan contoh penggunaannya berikut. Ini yang baru gabung siapa nih? Haikal. Haikal selamat bergabung, sudah ketinggalan nih Haikal nih. Ketinggalan berapa menit nih? Lumayan setengah jam. Ya, ini contohnya. Aina, ada di buku kalian ya. Untuk bertanya tentang keberadaan suatu barang digunakan kata aina. Perhatikan contohnya. Aina, ini garis di warna merah. Aina tilmizu, di mana murid itu? Aina di mana? Ini pertanyaan. Aina tilmizu, setiap ada pertanyaan di sini harus ada tanda tanya, istifham. Ini pertanyaan. Kemudian ketika ditanya aina tilmizu, di mana murid itu? Jawabannya atilmizu fil pasli. Murid itu ada di apa? Pasli kelas. At-tilmizu fil pasli. Murid itu ada di kelas. Ini aina yang pertama. Kemudian contoh aina yang kedua. Ainal ustazu, di mana ustad itu? Tanda tanya. Al ustazu, ustad itu amamat talamis, ada di depan murid-murid. Di depan siswa-siswa. Kalau satu murid, siswa tilmis. Kalau siswanya banyak, muridnya banyak, talamis. Ya. Jadi ingat, kalau ada pertanyaan, misalnya Ainal Ustadz, kalian tinggal jawab, Al Ustadz, ditulis lagi al Ustadznya. Al Ustadzu. Nah, tinggal kalian mau, ketika ditanya, Ustadz ada di mana? Kalau ada di dalam menunjukkan tempat, bisa fi. Ya, misalnya di masjid. Fil masjid. Kalau di kelas, fil pasli. Tapi kalau misalnya keberadaannya itu ada di depan atau di belakang, maka di sini menggunakan amama. Ya, amama, bisa waro'a, bisa janiba. Ya, ini kondisi keberadaan. Ada bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping siswa. Gitu ya. Contoh aina yang ketiga. Di buku sama ini ainal maksof ya. Jadi arti maksof apa? Kantin. Di mana kantin itu? Al maksofu, kantin itu janibal maktabah, ada di samping maktabah, kantor ya. Maktabah bisa berarti maktabah, bisa berarti perpustakaan, tergantung kalimatnya ya. Jadi maksof itu ada di samping. Nah, ini kalimat janiba ya. Nah, ini agak salah ya. Ini bukan talamizu. Nah, harus kalian koreksi. Bukan talamizu ya. Kenapa bukan talamizu? Ada yang paham? Kenapa kok bukan talamizu? Dia tahu nggak? Soalnya tadi Pak Buni salah nulis ya, talamizu. Harusnya bukan talamizu, tapi talamizi. Nah, itu. Harusnya talamizi. Kenapa talamizi? Karena ada amama. Tadi Pak Muli kan talamizu nulisnya. Ini awalnya Pak Muli nulisnya kan. Nah, Pak Muli kan nulis awal gini, talamizu. Oh, ternyata salah nih, bukan talamizu. Tapi harusnya adalah talamizi. Nah, harusnya kasroh. Gitu ya. Kenapa? Karena ada amama. Gitu. Oke ya. Ini pembelajaran kita tentang huruf jar dan istifham. Ini huruf istifham nih, aina. Jadi untuk istifhamnya cuma aina saja. Sebenarnya banyak, ada kam gitu kan, aina dan lain sebagainya. Tapi untuk pertemuan ini artinya sesuai di buku,
yang dipelajari adalah aina, artinya di mana, gitu ya. Ini pertanyaan. Nanti tergantung pertanyaan apa, aina, di mana ustadz, di mana murid, di mana ustadz, di mana kantin. Boleh juga ainal masjid. Nyanyi nih. Ainal maqsaf. Kalau di masjid ainal masjid. Kalau sekolah ainal madrasah. Kalau pasar ainas suku. Kalau toko ainat dukanu. Karena kalau kalian misalnya nanya pensil, ainal mirsamu, ainal mirsamu. Nanya buku ainal kitabu. Bisa menanyakan di mana bari, ainal bari. Gitu ya. Nanya siapa lagi? Teman kalian. Nah, tinggal disebutkan. Nah, kalau misalnya kalimatnya pertanyaan untuk orang, bisa. Untuk menanyakan satu benda juga bisa. Menanyakan satu tempat juga bisa. Nah, ini beberapa kalimat tanya. Satunya 3. Kalau yang lain ini adalah amama yang disebut dengan zorob ya. Zorob bukannya fiil semua, bukannya huruf jar, karena huruf jar cuma ini saja. Fi dan ala. Walaupun ada juga yang memasukkan ala ini juga sebagai bagian daripada zorob. Zorob itu isim yang menunjukkan tempat atau waktu. Oke ya, Pak Burni close dulu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Masih ada yang belum paham? Silakan. Pak, saya nggak paham gini, sekolah dinyalakan. Ya, satu-satu. Tidak. Ada? Belum paham? Paham? Tidak. Sebenarnya cuma mengartikan aja ya. Kalau misalnya kaidah bahasa Arab mungkin agak susah. Kalian cuma memahami, oh fi artinya di, gitu aja. Kemudian ala di atas yang menempel, kalau atas itu menempel. Misalnya, Pak, ada tugas, Pak. Kalau saya screenshot, Pak. Hah? Nanti Bapak dikasih filenya. Kalau saya screenshot, Pak. Boleh filenya Pak boleh kirim. Bapak boleh bikin PDF ya. Bapak boleh kirim. Kalau saya screenshot, Pak. Boleh, nggak apa-apa sih. Nanti yang belum bagian screenshot Pak boleh Pak, kirim. soal enggak? Ada soal enggak? Nih, perhatikan. Ini ala, kalau ala nih gini. Pulpen di atas al-qalamu ya, alal maktabi. Ini nempel. Iya, juga tadi udah nelpon. Gitu ya, nempel. Kalau langit Nelpon nengok. gitu ya. Ini siapa yang ngajakin mabar nih? Bikin mabar ini.